Selamat malam saudara. Usulan untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 menuai penolakan. 8 partai politik yang berada di parlemen menggelar deklarasi menolak ide ini. Namun PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang kekeh menginginkan agar sistem proporsional tertutup kembali digunakan. Alasannya agar bisa menentukan wakilnya sendiri di Senayan. Untuk membahasnya kita akan sapa satu persatu narasumber kita pada malam hari ini. Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam, Livi. Selamat malam semua. Kita kemudian akan sapa Yanuar Prihatin, politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Devi. Dan selanjutnya kita akan sapa Hermawi Taslim, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Dan tentu kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, Tarumanegara, dan Atmajaya. Saudara, inilah dua arah, coblos partai versus coblos caleg. Saya Liviana Charlisa. Parpol koalisi dan oposisi bersatu menolak sistem proporsional tertutup yang sedang diuji materikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, setidaknya nih ada 8 partai politik gabungan, koalisi pendukung Presiden Jokowi dan oposisi yang menolak keras sistem proporsional tertutup. Jarang-jarang nih, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3, PAN, hingga Demokrat dan PKS satu suara menolak sistem proporsional tertutup. Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat. Sementara PDIP justru memilih mendukung sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. PDI Perjuangan menawarkan suatu wacana untuk mari kita berpikir ulang dalam jalannya demokrasi kita. Diskursus inilah yang menyehatkan demokrasi. Lalu apa sih bedanya sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka? Gini nih, dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka, masyarakat sih bisa memilih langsung wakilnya di parlemen. Tapi kalau sistem proporsional tertutup, masyarakat itu hanya bisa memilih partai politiknya saja. Nggak bisa memilih dan menentukan calon legislatif pilihannya. Tentu sih ada kelebihan dan kekurangan di antara dua sistem ini. Sistem proporsional tertutup dianggap mampu memperkuat kaderisasi dengan menempatkan orang potensial di legislatif dan juga menekan potensi politik uang. Nah, selama ini kan yang terjadi tidak begitu. Ya, partai berdiri nggak jelas sejarahnya, ya nggak jelas apa peranannya, ya tiba-tiba dapat suara besar sekali, ya karena rekrut siapa saja, ya kader bukan apa bukan, yang penting orang terkenal, artis, pelawak misalnya, dan mereka yang punya uang besar untuk membiayai kegiatan pemilu. Sementara sistem pemilu proporsional terbuka dianggap lebih mengedepankan interaksi antara masyarakat dan calon legislatifnya. Ya, kita mengendaki terbuka karena lebih banyak kemungkinan keterwakilan. Jadi umpamanya di suatu dapil ada 6 calon dari partai, bisa mewakili, ada yang perempuan, ada yang pemuda, ada yang ulama, ada yang buruh, ada yang petani. Nah, jadi proporsional terbuka adalah buah dari reformasi, yaitu menciptakan demokrasi yang lebih terbuka untuk semua. Lalu, setelah sekian lama rakyat bisa memilih secara langsung wakilnya, ya masa kita mundur lagi seperti era sebelum reformasi? Ya nggak? Saudara, kita juga akan menghadirkan Ahmad Hoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategi sebagai panelis. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya langsung ke Bang Andreas. Masa sih sudah sejauh ini demokrasi kita berjalan, kita harus mundur lagi? Bang Andreas, kenapa harus tertutup? Jadi gini, Livi. Nah, selama ini kan kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Dan ya kita semua partai mengikuti
proporsional terbuka ini sejak tahun 2009 ya. Ketika MK pada waktu itu juga merubah dari sistem semi terbuka menjadi terbuka. Nah, PDI Perjuangan memang dari awal sejak 2010 kami melihat bahwa sistem proporsional tertutup itu adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, mengapa? Kalau kita lihat demokrasi kita, demokrasi Pancasila, sila keempat, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan. Kemudian di Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar itu pasal 1 ayat 2 bentuk dan kedaulatan. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar ini di sistem pemilu pasal 22E itu jelas bahwa ayat 3 peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Itu di ayat 3. Oke. Sementara di ayat 4 peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah itu adalah perseorangan. Baik. Jadi di sini sebenarnya Undang-Undang Dasar itu sudah memberikan koridor sistem pemilihan umum kita ada di pasal 3 itu rejim pemilihan partai politik untuk partai politik. Sementara di ayat 4 itu pemilihan secara individual untuk DPD. Baik, tapi Oleh karena itu, gini. sebentar Rifis, biar saya jelaskan dulu. Oleh karena itu seharusnya pembuat undang-undang itu karena pemainnya adalah partai politik, menyiapkan lapangan permainan itu juga dengan sistem ya sesuai dengan partai politik. Pemainnya adalah partai politik, yaitu proporsional tertutup. Itu pandangan PDI Perjuangan. Sementara untuk DPD itu memang perseorangan gitu. Jadi ini ya MK dan MK itu kenapa gugatan ke MK? Karena MK lah yang memutuskan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Bahwa selama ini ya ada debat publik soal di partai di DPR ada perbedaan pendapat itu biasa. Tapi MK bukan menguji perdebatan suara banyak di DPR berapa atau perdebatan publik, bukan menguji soal opini publik, tapi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pak Hermawi, kalau PDIP nampaknya PD betul akan optimis bahwa pemilu dengan sistem proporsional tertutup itu akan jauh lebih baik dibanding terbuka. Kalau Anda, Nasdem, kenapa ngotot terbuka? Ya, jadi sistem pemilu ini memang sistem apapun selalu mengandung kekurangan dan kelebihan. Sebelum reformasi kita menganut sistem terbuka, lalu reformasi kita sama-sama pelaku reformasi, itu merupakan perbaikan, kalau nggak mau dikatakan koreksi terhadap sistem sebelumnya. Pemilihan umum itu pemilihan orang, jadi bukan pemilihan partai. Di tengah kecenderungan masyarakat yang semakin cerdas, para pembuat undang-undang itu sudah benar. Sejak tahun 2009 menetapkan yang dipilih itu coblos itu orang. Kenapa? Dalam satu daftar di satu partai, kalau saya misalnya partai saya ada pasti ada yang paling saya suka. Jadi inilah keunggulan sistem terbuka. Tadi kita dengar Pak Hasto, Sekjen PDIP mengatakan biaya banyak. Modalnya gede. Kita harus kreatif ya, kita harus kreatif untuk mensiasati bagaimana supaya para caleg itu tidak dibebani terlalu banyak uang. Kalau kami misalnya sejak Nasdem berdiri, kita menerapkan apa yang disebut dengan anti mahar. Rp1 pun kita tidak pungut kepada siapapun yang mencalonkan diri di Nasdem, baik kepala daerah maupun tapi kan tetap butuh modal untuk turun ke iya, akar butuh rumput. modal, tetapi tidak sebesar yang dibayangkan oleh Pak Hasto tadi kalau kita tidak, kalau partai tidak ikut membebani calon kader yang maju itu. Jadi sistem proporsional tertutup itu adalah sebuah sistem yang terang benderang. Kita bisa cek track recordnya orang yang kita mau pilih. Walaupun dia satu partai, kita bisa cek. Kalau sistem proporsional tertutup itu bagian dari perjalanan, bagian dari masa lalu kita. Itu mungkin kita bisa bilang sekarang mungkin seperti ya membeli kucing dalam karung. Kita nggak tahu warnanya apa. Ya, justru itu.
Jadi soal sistem pemilu itu ada kekurangan dan kelebihan Ya, itu di mana-mana ada Ya. seperti itu. Ya kita tidak lagi berdebat soal kelebihan dan kekurangan karena pasti ada. Belanda sampai sekarang masih pakai sistem proporsional tertutup misalnya kalau bilang negara demokrasi. Oke. Dan sistem proporsional tertutup pun punya kelebihan-kelebihannya. Tapi persoalannya di sini adalah yang saya kembali tadi. Soal pemilihan terhadap orang, untuk orang, itu diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar. Di pasal 4, di ayat 4, pasal 22E, memilih anggota DPD itu adalah memilih orang per orang. Ya. Karena pesertanya adalah orang gitu. Sementara di ayat ketiga pasal 22E Undang-Undang Dasar, ini Undang-Undang Dasar yang kita bicara. Itu adalah pesertanya adalah memilih partai politik. Pesertanya adalah partai politik. Sehingga pesertanya partai politik, tetapi partai politik itu juga sudah memilih orang-orang yang pantas untuk diajukan. betul, justru itu. Oleh karena itu partai politiklah yang menyediakan daftar orang-orang untuk kemudian dipilih partai politiknya gitu. Ya, orangnya yang dipilih, bukan partainya. Bahwa orang-orang yang ada di dalam, orang yang diusulkan itu pun terbuka untuk dilihat. Tapi pemainnya adalah partai politik. Sehingga undang-undang yang harusnya dibuat oleh DPR itu menyediakan lapangan permainannya pun adalah lapangan permainan partai politik gitu. Nah sekarang yang tadi dijelaskan, jadi kalau yang sekarang proporsional terbuka, kita semua tahu PDI Perjuangan pun pernah mengikuti itu dan menang 2 kali, tidak ada masalah soal itu. Tapi Ya, ini bukan soal kalah menang, ini soal sistem yang kita ya harus soal pilih. sistem, justru soal sistem. Karena soal sistem inilah makanya kita berdebat di sini. Karena berdebat soal sistem ini harus kembali pada Undang-Undang Dasar. Baik. Ini sekarang saya akan tanyakan ke panelis kita. Kalau Pak Umam, Anda sendiri melihat bagaimana membaca pro kontra soal proporsional terbuka dan tertutup ini? Iya, sebenarnya kalau misal kita cermati, sistem proporsional terbuka itu adalah sebuah proses modernisasi partai politik yang sudah dilakukan pada perdebatannya. Saya masih ingat pada momentum 2007 sampai 2008. Dan kemudian itu sudah diakomodir dengan baik dan kemudian dijalankan. Nah, kalaupun kemudian tadi momentumnya sekarang menjadi kurang tepat. Dan yang terpenting yang saya catat di sini Bang Andreas, ini adalah soal terkait dengan moralitas berkonstitusi. Kita sudah tinggal 1 tahun menuju pemilu, tetapi kemudian masih mencoba untuk mengutak-atik sistem pemilu itu sendiri. Nah pertanyaannya kemudian, kenapa di tahun 2021 kemarin, ketika kemudian sejumlah partai-partai politik, fraksi-fraksi di DPR, mencoba untuk mempertanyakan apakah ada pasal di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 akan direvisi? Jawabannya tidak, semuanya mengatakan tidak. Tetapi sekarang 1 tahun menjelang pemilu ada sejumlah pihak, kita tidak tahu apakah itu genuine didorong ataukah diorkestrasi oleh kekuatan tertentu untuk didorong dan mengubah sistem pemilu. Nah ini yang menjadi catatan yang sangat penting Mbak. Nah adapun terkait dengan konteks teknis tadi, saya ingin sedikit meluruskan tadi yang disampaikan sedikit, mohon izin Bang Andreas. Misalnya di Belanda sekarang masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Saya menggunakan dokumen, kebetulan membawa dokumen dari European Union. Dia menggunakan one preference system. Itu terjadi di Belanda, Estonia, Finland, dan lain sebagainya. The voter has to vote for individual candidate. Artinya dalam konteks ini, apapun memang tertutup, terbuka, ada plus minusnya. Tetapi memang kalau misal kita cermati lebih detail, sistem proporsional terbuka membuka ruang relatif lebih terbuka bagi hadirnya alternatif-alternatif baru terkait dengan siapa yang akan didorong oleh partai. Tetapi, ini yang terpenting, tetapi kalau misal concern-nya terkait ada kader partai yang potensial untuk didorong, maka sebenarnya itu memungkinkan dihadirkannya wacana dapil nasional. Let's say 10%. Tetapi kenapa di momentum 2021 kemarin tidak ada yang mengatakan kita perlu merevisi ini? 1 tahun Pak, persiapan sangat luar biasa. Jika MK mengetuk, karena kalau keputusan soal di Februari berpotensi mengubah banyak hal. Kalau soal merevisi sebenarnya dari awal PDI Perjuangan mengusulkan untuk revisi ini gitu. Tapi sekarang ini masalahnya bukan di DPR gitu. Ini masalah di MK bahwa ada yang mengajukan gugatan ke MK dan PDI Perjuangan sebagai partai yang berada pada posisi itu, ya kita
kita mendukung Baik, untuk Pak Yanar, itu silakan. gitu. Ya gini, saya kira perdebatan ini harus jelas point of view-nya, sudut pandangnya, supaya kita punya parameter yang jelas. Kenapa sih harus tertutup atau kenapa harus terbuka? Kenapa? Kalau parameter nggak ada, kita susah membuat apa yang disebut dengan perbandingan. Misalnya gini, saya punya 5 parameter mungkin bisa dijadikan alat ukur, sehingga kita bisa melihat ini lebih masuk ke dalam akal sehat. Yang pertama sejarah. Baik. Historis. Secara singkat historis kita pernah tertutup kemudian terbuka. Oke. Dan sekarang kembali lagi ke tertutup. Mau misalnya. Mau rencana ke tertutup. Tapi sebentar, sebelum dijawab lebih lanjut dari Pak Yanuar, yang jadi pertanyaan saya sekarang gini. Ini kan sekarang jadi pro kontra antara terbuka atau tertutup. Ketika diminta untuk kembali lagi ke tertutup, alasannya kan karena memang kos politiknya besar. Rentan untuk kemudian para anggota legislatif ini kemudian rentan korupsi. Ketika kemudian kos politik itu besar dan harus dikembalikan lagi ketika mereka nanti bertugas. Bagaimana kemudian PKB melihat hal ini? Tapi Enggak, gini. Kalau tadi Pak Hasto misalnya dijeda ya Pak. Jadi ada penghematan, sistem menjadi lebih sederhana, dan kemudian kemungkinan terjadi manipulasi menjadi kurang. Dan yang penting kami bisa mendorong kaum akademisi dari perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama misalnya, tokoh-tokoh purnawirawan, itu dengan mekanisme proporsional tertutup lebih memungkinkan bagi mereka untuk didorong terpilih, karena base-nya adalah kompetensi. Jadi proporsional tertutup itu base-nya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan, sementara kalau terbuka adalah popularitas. Anda kembali bersama kami di Dua Arah dan sudah hadir di sini salah satu narasumber kita juga, Afriansyah Nur, politisi Partai Bulan Bintang. Selamat malam. Malam, Bang. Saya langsung ke Pak Yanuar tadi ya. Kalau kita dengarkan pernyataan dari Pak Hasto tadi, kan kita bicara soal proporsional tertutup, kita bisa memilih partai politik bisa memilih caleg yang lebih punya kompetensi dan kemudian bisa menekan kos politik. kos politik, yes. Gini, ini supaya kita nggak salah paham ya. Pertanyaannya apakah menang pemilu itu variabelnya cuma tunggal kos politik? Ini juga harus dipertanyakan. Kenapa? Bahwa pemilu itu mahal untuk beberapa orang, yes, kita nggak bisa hindari. Dan itu kan yang kita keluhkan semua. Pemilu sistem terbuka memang menaikkan derajat ongkos politik, baik yang ditanggung terutama oleh caleg-caleg. Tapi jangan lupa bahwa ada fakta lain. Fakta lain itu artinya beberapa orang caleg juga, banyak contoh kasusnya, yang mampu melampaui di luar kebiasaan. Orang berkata high politik, kosnya tinggi. Tapi sebagian di antara mereka juga dengan biaya yang relatif lebih sederhana, lebih murah, itu juga banyak contoh-contoh itu, baik di provinsi, kabupaten, kota. Biasanya itu kan dikeluhkan karena mereka memang punya tingkat popularitas yang tinggi, tapi nilai kompetensinya tidak terlalu mumpuni. Ya itu karena gini, karena dia menggantungkan kemenangan pada faktor lain di luar dirinya. Faktor lain itu adalah uang. Oke. Jadi yang mewakili dia di lapangan itu uang, bukan dirinya. Tapi beda lagi kalau dia caleg kreatif, caleg punya inovasi, percaya diri yang kuat, meskipun dia berjalan apa adanya, dia lakukan itu. Faktanya banyak yang menang juga. Tapi bagaimana dengan anggapan caleg-caleg yang banyak terpilih adalah mereka yang punya nilai popularitas tanpa kompetensi yang mumpuni, itu dia. Faktanya juga ada yang populer, banyak uang nggak terpilih juga. Oke. Faktanya, jadi kita nggak usah sebut contohnya siapa, tapi faktanya adalah ada populer, uang banyak, track record di politik panjang tapi nggak kepilih. Makanya tadi saya bilang jangan menempatkan biaya politik itu variabel tunggal untuk orang menang pemilu. Karena ada variabel lain yang harus dicek bersama-sama dan itu saling mempengaruhi. Nah kalau kita bicara soal uang, kita bicara soal modal, saya ke Pak Afriansyah. Pak Afriansyah, PBB kan bilang kalau misalnya proporsional terbuka itu rentan hanya karena disokong oleh pemilik modal saja. Ya, betul. Kalau PBB itu sendiri bagaimana sikapnya? Dan jadi jelas kami selama mulai 98 sampai dengan 2019 salah satu partai yang tersisa. Jadi dari sekian puluh partai tahun 98 ikut pemilu, terseleksi, dan akhirnya sekarang tinggal dari hasil Perfak kemarin tahun 2022 tanggal 14 Desember tersisa 18 partai. 9 partai ada di Senayan, hasil produk 2019.
kemudian 9 partai lagi hasil produk verifikasi faktual yang kami lalui. Oke. Nah, PBB ini sudah 3 periode, 2009, 2014, dan 2019 mengalami suasana yang luar biasa dengan sistem terbuka yang dilakukan. 2009 itu sistem tertutup, tapi proporsional, artinya PT-nya kalau tidak salah hanya sekitar 1%. Kemudian 2009 ditetapkan PT-nya menjadi 2,5%. Dengan PT 2,5% dan sistem terbuka, disinilah terjadi semacam persaingan yang luar biasa, Mbak. Kemana? Ya, saya rasakan, saya 2004 ikut nyalek dari PBB. 2009 PBB, 2014 PBB, dan 2019 PBB. Selama 4 periode menyalek ini, saya merasakan mulai 2009 sampai dengan 2019 ini biaya kos tinggi sekali bagi saya ya. Kemudian saya juga melihat bahwa dalam sistem terbuka ini, saya melihat bahwa tidak ada semacam persaingan yang sehat. Tidak ada persaingan yang Tidak sehat. ada Kenapa persaingan begitu? sehat. Kita melihat bahwa di lapangan ya sesama caleg dari partai sendiri dengan dapil yang sama itu sikut-menyikut. Baik, saya lempar ke Ya Pak kan? Hermawi. Pak Hermawi. Ya, jadi tentang persaingan internal itu kan kita bisa, kalau di kami itu kita bisa bikin rule. Jadi satu dapil sekian orang dibagi daerah pemilihannya, itu mereka pilih sendiri. Begitu juga tadi tentang kos, kita harus cerdas mensiasati. Kalau memang kosnya sudah tinggi, kita jangan bebani macam-macam lagi. Karena caleg ini kan semua anggota kita. Jadi poin kita adalah pemilihan umum di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dia yang memiliki kewenangan untuk memilih siapa. Ya, sudah benar dia memilih partai ini, tapi dia mau si A, dia mau si B, dia mau si C. Jadi itu sebenarnya penekanan kita di era demokrasi yang semakin terbuka. Kemudian saya juga tidak sependapat kalau dikatakan persaingan. Kalau di kita itu ada fakta integritas tanda tangani bersama. Jadi misalnya. Tapi seberapa bisa fakta integritas itu dipegang? Itulah kecerdasan partai masing-masing untuk mengatur. Kalau yang didaftar ini kan anggotanya semua, masa dia nggak bisa atur? Jadi sebenarnya ini bicara soal. Jadi partai lain nggak cerdas maksudnya? Tidak, bukan itu poinnya. Bukan. Saya cuma mau bilang Nasdem yang paling cerdas kira-kira begitu ya. Jadi maksudnya gini, ini bicara soal siasat saja sebetulnya. Sorry Livi, kan bicara soal partai, soal kecerdasan partai. PDI Perjuangan itu di proporsional tertutup menang, di proporsional terbuka pun menang. Gitu. Jadi soal proporsional terbuka dan tertutup itu kami sudah alami. Saya sebagai pribadi, saya sebagai pelaku cerdas. Saya sebagai politisi pun, ada di dalam 2 sistem itu, pernah bermain di dalam 2 sistem itu. Tapi yang tadi, seperti yang tadi Bang Afrian saya sampaikan, itu memang betul. Ini berkaitan kembali dengan sistem, dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, yang kemudian seharusnya diatur di dalam Undang-Undang. Bahwa di dalam sistem proporsional terbuka, pemain itu menjadi ganda. Pemain itu ganda. Pertarungan itu antara partai politik, kompetisi itu antara partai politik dengan partai politik, antara caleg dengan caleg. Caleg lintas partai maupun caleg di dalam partai. Itu konsekuensi dari proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Sehingga lebih bayangkan di dapil saya itu yang ada 6 calon anggota. Untuk ini dengan 17 partai kalau nanti bermain. 17 kali 6. Berapa yang akan bermain di situ? Ada 100, kurang lebih 100 caleg akan bermain di situ dan semuanya berkompetisi. Antar caleg maupun antar partai, antar 6 partai dan antar 6 kali 17 caleg yang akan bermain di situ. Jadi begitu riuhnya pertarungan di dalam pemilu itu, dan ini konsekuensinya pada tadi akhirnya pada kos, pada ya bagaimana rakyat memilih gitu. Jadi sebenarnya dengan proporsional tertutup sebenarnya sederhana. Pemilu itu akan menjadi lebih sederhana buat rakyat. Apakah sesederhana itu Pak Yanuar? Ya enggak, begini. Memang ini soal sudut pandang ya. Jadi kalau orang bertanya, kita lebih baik bersaing atau lebih baik tidak bersaing dalam pemilu? Kan orang akan milih bersaing. Bersaing itulah memang ruhnya pemilu. Nah, tingkat persaingan itu ada di sistem proporsional terbuka.
Kalau proporsional tertutup itu persaingan antar kecil, partai politik. tapi antar partai politik. Antar partai politik. Oke, itu Antar setuju. partai politik. Tapi pertanyaannya kalau antar partai politik, ini posisi rakyat pemilih ada di mana? Dia hanya Menilai partai nonton. politik. Bukan, sebentar. Jadi rakyat hanya menonton, melihat. Enggak, Antara rakyat menilai partai di politiknya. antara mereka berdebat, bersaing. Kalau partai politik tersebut tidak kalau partai politik tersebut tidak kompeten, tidak mengutus caleg yang benar, periode berikut partai politiknya akan dihukum. Yang akan dihukum. Karena di dalam partai politik tersebut ada orang-orang. Ya, justru orang-orang itu harus dipilih oleh rakyat memegang kedaulatan. Iya, dipilih partai politiknya yang akan menjadi anggota DPR itu adalah orang-orangnya. Gini Pak bukan Andreas. dalam praktek. Saya tahu. Saya pernah mengalami sistem itu. Ya, sebentar Pak. Dalam praktek ini Pak, dalam praktek ketika tertutup maka imajinasi orang, imajinasi pemilih itu sebenarnya lebih tertuju pada simbol, pada gambar, pada partai. Bukan kepada calon individual yang dimajukan. Jadi kalau dalam proporsional tertutup kemudian kita bicara calon itu juga sesuatu yang tidak berimbang. Karena heading di depan itu adalah parpol. Tapi kalau terbuka, heading di depan itu adalah para calon. Sehingga kalau misalnya Anda pemilih, maka dia akan punya kesempatan untuk berkomunikasi. Ini banyak terjadi korupsi. Dan korupsi itu dipertontonkan oleh orang-orang yang ada di Senayan. Ingat itu. Korupsi. Kemudian orang-orang tadi dihukum secara moral, bukan orang. Harusnya partainya dihukum juga, bukan orangnya. Saya melihat ketika banyak partai politik terlibat kader-kadernya korupsi, tapi besok dipilih lagi. Nah ini bagaimana? Artinya apa? Yang salah bukan partainya, tapi yang salah orangnya. Menurut saya. Ya, jadi kalau korupsi itu sesuatu yang berbeda lagi. Jadi orang Partai korupsi tidak bertanggung jawab kalau tunggu korupsi. dulu. Korupsi itu variabelnya banyak. Ya, nggak ada. Saya kira saya tidak mendahului. Nggak ada partai di Indonesia juga korupsi masih tetap ada. Tapi poinnya beginilah. Rakyat kader berasal dari partai. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan pemilu. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dia berhak memilih orang yang ingin mewakili dia, bukan memilih tanda gambar. Saya tadi ilustrasikan dalam satu dapil, ada di dapilnya Pak Andreas, ada 6 orang, ya kan? Kan tidak mungkin dia suka semua itu. Pasti ada sesuatu yang dia paling suka. Itulah kebebasan individu. Disitulah konstitusi melindungi kita mengedepankan individualisme di dalam sistem pemilu. Disitulah individu sebagai pemilih. Nah, itulah makanya saya sampaikan tadi di dalam undang-undang dasar sudah diatur koridor undang-undang dasar. Pak Andreas. Kenapa MK itu akan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar? Undang-undang dasar itu Balivi. ada. Itu ada di pasal 22 ayat 3. Oke, Sebentar, saya tambahkan. Pak Umar. Saya tambahkan. Saya coba menengahi karena ini perdebatannya sudah semakin panas sama Pak Andreas. Sebenarnya kalau misal kita lihat dari sejumlah data, ini saya baca sejumlah dokumen dari Alan Wall dan sejumlah kajian yang lain. Kalau misalnya dikeluhkan adalah money politics, kemudian kalau korupsi rasanya betul itu bisa terjustifikasi, tetapi perdebatannya jadi agak bergeser. Tetapi kalau misal money politics, let's say di sejumlah negara-negara yang menggunakan sistem proporsional tertutup, Jerman mungkin tidak, Korea Selatan mungkin tidak terlalu. Tetapi di Italia, di Meksiko, di Spanyol, dan sejumlah negara-negara Afrika sebenarnya juga menunjukkan hal yang sama. Jadi money politics itu kalau misal di sistem proporsional terbuka memang dilakukan oleh individu-individu. Dan itu bukan hanya satu partai, 2 partai, hampir semua partai. Tetapi ketika di dalam sistem proporsional tertutup, money politics tetap terjadi, tetapi dilakukan oleh oknum partai politik untuk apa? Untuk mencoblos gambar partai. Karena itu akan menentukan kekuatan dari partai politik di dalam memenangkan pemilu yang akan datang. Sekarang kan pemilu sekitar 1 tahun lagi. Bagaimana kemudian ketika MK mengamini uji materi yang sekarang sedang berlangsung? Nah ini sebenarnya pertanyaan. Nanti dijawab usai jeda di 2. Siap. Proses penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024 saat ini telah berjalan. Sehingga perubahan yang bersifat mendasar terhadap sistem pemilihan umum di tengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik baik di partai maupun masyarakat.
Anda kembali bersama kami di Dua Arah, coblos partai atau coblos caleg. Pak Umam, jadi gimana kalau tiba-tiba MK mengamini uji materi yang sekarang sedang berlangsung? Iya, kalau misal MK kemudian memutuskan pada bulan Februari mengubah sistem, tentu ini akan merepotkan banyak pihak, terutama partai-partai. Dan kemudian kalau misal kita cek, maka yang paling diuntungkan dalam konteks ini adalah partai-partai yang memang kalau misal sistemnya tertutup ya, berarti partai-partai yang memang memiliki kemampuan logistik yang cukup kuat untuk membeli suara publik. Tetapi sebenarnya kalau misal kita lakukan, kader-kader dari partai-partai yang sudah dipersiapkan, terutama partai-partai yang sudah memiliki proses kaderisasi yang cukup memadai, itu berpotensi akan dikalahkan oleh mereka yang justru figur-figur yang mungkin secara kompeten tidak memadai, tetapi kemudian dia populer. Nah, hal itulah yang sebenarnya ingin diantisipasi, ingin dikoreksi oleh teman-teman PDIP. Nah, tetapi dengan momentum 1 tahun ini, Mbak, rasanya itu menjadi cukup ribet. Nah, yang bisa dilakukan, kalau misal kita cari jalan tengah, ini antara Pak Andreas, kemudian teman-teman PKB, teman-teman Nasdem, sebenarnya ada satu jalan tengah. Tadi, dapil nasional. Dapil nasional itu kita maknai sebagai sebuah alokasi daerah pemilihan khusus yang diberikan kepada kader-kader terbaik dari partai-partai politik yang mungkin mereka selama ini bekerjanya di level elit, membantu ketua umum, menyiapkan sejumlah kajian-kajian strategis, tidak sempat menyapa basis massa di akar rumput. Nah, kelompok inilah yang kemudian harus mendapatkan affirmative action untuk didorong oleh partai politik. Kalau misal katakanlah 10% untuk dapil nasional, 580 dari kursi yang ada saat ini, 10%-nya ada 58. 58 rasanya sudah cukup untuk diberikan kepada dapil kepada kader-kader yang potensial. Baik, tepuk tangan untuk Pak Umam. Saya ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau tadi kita mendengarkan pernyataan dari perwakilan Presiden juga, kemudian tadi juga kita sudah mendengarkan pernyataan dari Pak Umam, nampaknya ribet kalau memang harus 1 tahun kemudian kita berubah sistem. Gejolaknya akan sangat luar biasa. Dulu tahun 2009 juga beberapa waktu sebelum pemilu. Artinya bukan tak mungkin itu terjadi. Bukan tak mungkin gitu, dan kalau berubah ke sistem proporsional tertutup justru lebih sederhana malah. Dari teknis surat suara pasti akan lebih sederhana. Kemudian juga ya memilih, artinya dengan pemainnya adalah partai politik. Nah itu tadi yang saya katakan tadi, di dapil itu menjadi pemainnya 6. Kalau yang tadi dengan proporsional terbuka yang selama ini kita alami juga, itu ya 6 kali 6 lagi gitu, kali jumlah partai gitu. Jadi memang kompleksitasnya ya lebih rumit sebenarnya. Dengan sistem proporsional tertutup sebenarnya jauh lebih sederhana gitu. Nah, ya problematikanya tadi, ya kalau partai yang tidak menyiapkan kader, tentu mereka akan mencari dari mana, bahkan ada yang membuka pendaftaran caleg gitu kan. Karena mereka tidak menyiapkan kader dari jauh-jauh hari gitu. Kalau PDI Perjuangan kita sudah menyiapkan kader gitu. Saya kira jadi bedanya antara partai kader dengan partai fans club itu di situ gitu. Saya kira pemilihan umum itu kan memilih putra-putri terbaik bangsa, ya, memilih wakil rakyat. Oleh karena itu kita harus membuka koridor yang begitu luas agar proses seleksi anak bangsa ini menjadi lebih luas. Sama seperti kami misalnya dikatakan, kenapa bukan mencalonkan diri bukan dari kader sendiri untuk presiden. Pemilihan karena kader belum ada. Pemilihan umum itu bukan untuk memilih kader partai, memilih pemimpin Indonesia, memilih perwakilan Indonesia. Jadi kita berpikir harus lebih luas. Kalau soal kader kita siap. Anggota kami juga belasan juta, tetapi bisa saja di luar itu banyak yang lebih baik. Jadi keterbukaan itu penting. Keterbukaan itu penting. Tadi ada statement dari pemerintah diwakili oleh salah satu dirjen, Pak Bahtiar. Benar. Dalam forum Mahkamah Konstitusi. Di situ pemerintah mengatakan, di sini kan konteksnya pemerintah hanya bicara soal waktu yang sedikit ini. Sementara KPU sebagai penyelenggara itu kan punya tahapan. Mereka belum kok. Masih menunggu keputusan. Makanya kita minta kepada Mahkamah Konstitusi jangan mengulur-ngulur waktu. Segera bersidang, segera mencari. Sidangnya sudah 2 kali. Pak, tapi waktunya diulur-ulur, Pak. Ini kan terus diulur-ulur. Schedule Mahkamah Konstitusi itu memang setiap perkara untuk segera melakukan sidang dan menetapkan keputusan terbuka tertutup. PBB pun sebagai partai yang sekarang menjadi pihak terkait
ya mendukung perorangan tadi ditambah lagi dengan teman-teman PDIP sistem tertutup, kami minta segera secepatnya sebagai pihak terkait kami dipanggil agar supaya keputusan ini cepat dan langkah-langkah ke depan KPU bisa menyusun langkah-langkah strategis lainnya. Saya ke Pak Yanwar. Ini ada perbedaan ya Pak Andreas antara gejala transisi pemilu 2009 dan 2024. Kira-kira perbedaannya gini, 2009 itu orang dari tempat tertutup kemudian dibuka. Makanya kemudian efeknya luar biasa positif. Oke. Sehingga orang kayak di dalam ruang tertutup kemudian disuruh keluar. Oh itu kan senang, happy. Sebenarnya kalau di 2009 2004 itu semi terbuka. Nah kalau 2009 Mbak, yang saya bilang 2009 putusan MK itu. Yang 2024 keadaan terbalik. Orang sedang di luar begitu kemudian suruh masuk ke dalam. Artinya di ruang yang open terbuka masuk ke dalam ruang yang sempit. Maka secara psikologis saya setuju tadi itu akan memporak-porandakan banyak hal. Kenapa? Terutama yang pertama kesiapan dalam arti manajerial partai. Partai sudah menyiapkan sedemikian rupa itu satu. Yang kedua harap diingat bahwa pada saat orang menetapkan pilihan terbuka atau tertutup nanti pada saat MK memutuskan, jangan lupa 1 tahun itu seperti ibarat orang naik mobil kencang, Mbak. Ini mobil udah kencang, tiba-tiba direm mendadak. Makanya pertanyaan saya adalah, ini sebetulnya perdebatan akademik atau perdebatan yang lain. Menyangkut soal adu kuat, soal tertutup dan terbuka. Adu kuat itu apa? Jadi ini bukan rasionalitas politik lagi, tapi ini ada sisi lain yang ada di belakang layar. Jadi saya kira apa itu ini maksudnya? harus dipahami. Mbak Livi, kalau tentang adu kuat tadi ya, kalau tentang adu kuat, saya juga mencermati bahwa cara yang diambil untuk mengambil judicial review di Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah cara yang paling mudah untuk mengubah sebuah aturan. Karena tidak melalui proses legislasi yang cukup kompleks. Maka the shortcut, cara yang paling pendek adalah judicial review. Kalau misal kemudian ini berhasil, tentu pihak-pihak yang berada di balik operasi politik ini, maka bisa dianggap sukses. Artinya judicial review ini jalan ninja yang dilakukan PDIP bisa dikatakan seperti itu, Pak Andreas? Oh tidak lah, saya bela PDIP ya. Menurut saya tidak. Boleh. Ini tidak. Kalau jalan ninja, bagaimana satu partai melawan 8 partai? Tidak bisa. Tapi ini betul-betul real, bagaimana 3 periode sudah berpengalaman melakukan sistem terbuka. MK pasti punya kajian. MK pasti punya hal-hal yang menurut mereka baik atau tidaknya. Karena MK ini juga selama ini mengalami nasib mereka itu sebagai orang atau MK lembaga yang ketika terjadi gugatan, dapil yang sama berebut soal gugatan, saya yang menang, suara saya lebih banyak daripada suara Mbak Livi dengan satu dapil. Jadi MK merasakan itu. Pengalaman inilah mungkin MK punya sesuatu yang akan diputuskan secara objektif. Ini menurut saya. Jadi jangan lupa riwayat lah Mbak. Ya. Riwayat Pak, riwayat. Tapi kalau saya bicara gini, adakah kemungkinan kepentingan tertentu di balik rencana perubahan dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup, Pak Umam? Tapi nanti dijawab usai jeda di 2 arah. Anda kembali bersama kami di 2 arah, ini adalah paruh terakhir kami di 2 arah masih terkait dengan coblos partai atau coblos caleg. Saya ke Pak Afriansyah, PBB itu adalah partai politik pertama yang kemudian mengajukan uji materi ini ke MK. Tidak takutkah kemudian ditinggal oleh pendukungnya karena dianggap membawa kita ke zaman Orde Baru lagi? Oh tidak, beda, ini beda dengan Orde Baru. Jadi dengan sistem terbuka 2009 sampai dengan 2019 ini, dari 575 orang yang berada di Senayan sekarang, kami mempunyai data. 146 orang berasal dari pengusaha. Kemudian 380 orang mantan pejabat atau keluarga pejabat atau kepala daerah. Kemudian 25 orang aktivis dan jurnalis. Jadi model Mbak Livi kalau mau masuk Senayan harus punya bohir dulu ya. Kemudian sisanya itu ya itu tadi ada pensiunan TNI, Polri dan lain-lain. Nah dengan sistem terbuka ini ya hanya 25 orang aktivis. Selebihnya itu orang-orang yang memang betul-betul sudah taraf kehidupan yang lebih tinggi. Dan kita melihat 575 orang yang ada di Senayan sekarang, ya mohon maaf, kebetulan PBB belum ada di Senayan. Jadi apa yang sudah mereka lakukan untuk Republik kita ini? Itu satu. Kemudian kami juga berharap dalam sistem tertutup yang kami ajukan ini, kader-kader terbaik Partai Bulan Bintang akan maju.
persaingannya tidak berat. Seperti yang disampaikan Bang Andreas tadi. Jadi kami sudah menyiapkan kader dan kami ini partai yang tersistem. Sudah terbuat dengan baik. Tepuk tangan untuk Pak Afriansyah. Saya ke Pak Yanuar. Pak Yanuar, kenapa kita tetap harus ada di proporsional terbuka, bukan tertutup lagi? Jika partai-partai pendukung proporsional terbuka ditanya, maka dari mulai pimpinan sampai ke kader caleg itu mereka akan konsisten terbuka. Tapi partai yang menyatakan hari ini tertutup itu pimpinannya. Silakan dicek ke bawah apakah mereka juga tertutup atau justru malah terbuka. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa proses revisi undang-undang pemilu riwayatnya adalah pertama DPR dan pemerintah sepakat mau direvisi. Tiba-tiba di perjalanan pemerintah berkata no, jangan direvisi. DPR ikut. Setelah itu ternyata haluan jadi berubah. Muncul Perpu 1, Perpu 2, dan ini jika MK di-challenge jadi tertutup lagi, maka keluar Perpu 3. Dan saya harus katakan apakah yang lain tidak akan muncul Perpu-Perpu yang lain. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yanuar. Saya ke Pak Hermawi. Pak Hermawi, apa yang terjadi kalau uji materi ini diamini MK? Nasdem bagaimana sikapnya? Jadi yang pertama saya mau katakan setelah reformasi kita sudah on the track dengan sistem pemilu. Di sana-sini ada kekurangan, yaitu tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki. Kekurangan-kekurangan dalam sistem proporsional terbuka itu tidak menjadi alasan buat kita untuk kembali ke masa lalu. Kita setback. Sama-sama kita perbaiki. Kalau Nasdem misalnya keluhannya apa? Dana. Kita bikin aturan. Di Nasdem itu tidak dikutip apapun. Itu sudah satu yang meringankan. Jadi poin kami adalah terlalu beresiko dalam rentang waktu yang singkat. Saya setuju sama Pak Andreas. Begitu selesai pemilu 2024, mari kita perdebatkan ini lagi. Tapi sistem ini yang sekarang dengan segala macam kekurangannya masih yang terbaik dari yang diajukan. Tepuk tangan untuk Pak Hermawi. Saya ke Pak Andreas. Pak Andreas, 8 lawan 1 ketika uji materi ini dimenangkan di MK, apakah kemudian PDIP tidak takut ditinggal sendiri? Ya, MK itu bukan menguji suara di DPR gitu. Bukan juga menguji suara opini publik gitu. Tapi MK itu menguji di pasal 3, bab 2 pasal 3 Undang-Undang MK menyatakan bahwa MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu. Jadi MK akan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi tidak ada urusannya dengan opini publik gitu. Di DPR itu sebagai pihak terkait yang sekarang ada di MK. Jadi perdebatan di ini sebagai pihak terkait. Yang menguji itu adalah ya masyarakat, ada 5 orang yang melakukan gugatan untuk menguji ke MK. Jadi ya MK akan mengambil keputusan dengan ya tentu dengan mempertimbangkan tadi. Dan bisa jadi juga MK akan mengundang para pembuat undang-undang dasar. Juga membuka memori van Toelichting dari ketiga undang-undang dasar itu kedua. Saya ke Pak Umam. Pak Umam, ketika ini diamini oleh MK, kemudian apa yang akan terjadi di koalisi pemerintahan menurut Anda? Ya, saya pikir akan terjadi sebuah prahara cukup serius karena akan terjadi diaspora kekuatan di sana. Tetapi apa yang tadi menjadi concern dari teman-teman PDIP, kemudian PBB, perlu untuk diantisipasi. Tetapi kalaupun itu bisa diwadahi dengan mekanisme dapil nasional, let's say 10%, 20%, tetapi itu masuk dalam revisi undang-undang pemilu yang akan datang, bukan untuk pemilu 2024. Nah, oleh karena itu terkait dengan hal ini, kalau misal kemudian kembali ke sistem tertutup, maka ini adalah deepening democratic regression di Indonesia. Nah, oleh karena itu, jangan sampai mengembalikan sistem proporsional tertutup justru semakin menguatkan patronase politik di dalam sistem kepartaian yang justru itu menunjukkan ada hal yang cukup serius di dalam konteks demokrasi. Tepuk tangan untuk semua narasumber kita pada malam hari ini. Saudara, proporsional terbuka adalah buah dari sebuah reformasi. Sebagai sebuah cara, sistem ini tentu tak lepas dari celah. Alih-alih kembali ke sistem lama yang dianggap langkah mundur demokrasi, lebih baik memperbaiki sistem yang dianggap lebih terbuka dan menghormati rakyat sebagai pemilik dan pemberi suara. Saya Livina Charlisa, kita ketemu lagi minggu depan di Dua Arah. Sampai jumpa.